Semua di sini memiliki hati nurani dan empati terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kita tadi membahas orang yang sudah mati. Alangkah baiknya kasih kesempatan kita semua untuk 5 detik saja memanjatkan Al-Fatihah. Jadi saya minta kepada kita semua, mari ucapkan Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Mana kalian kasih minum orang air kencing? Orang aja kasih minum air kencing, ya susah. Itu adalah bentuk empati saya terhadap orang yang sudah mati. Terlepas kalian bilang itu salah atau benar, saya menghormati orang yang sudah mati. Kamu karena dibayar. sudah mati. Jadi ini tidak menerima perbedaan. Sudah cukup, silakan. Bung Aiman, saya ingin sampaikan asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Kita sepakat apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan kita hormati itu karena proses hukum. Tapi kita juga harus sepakat, jangan kita menghakimi orang. Kembali lagi di channel Info Viral. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu mengenai kasus Vina Cirebon yang belum terselesaikan. Nah, di sini menurut Pak Indra Giri, kasus Vina Cirebon ini hanyalah kecelakaan tunggal biasa ya, yang di dalamnya tidak ada unsur pembunuhan. Oke, apakah betul menurut Pak Indra Giri? Jadi kita lihat saja videonya, dan juga ada beberapa cuplikan yang mana nantinya kita lihat di sini ada pengacara dari AIP dan Pak Ibtu Rudiana bahwasannya membaca Al-Fatihah hanya dengan 5 detik. Oke, kita simak saja videonya hingga habis. Memiliki hati nurani dan empati terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kita tadi membahas orang yang sudah mati. Alangkah baiknya kasih kesempatan kita semua untuk 5 detik saja memanjatkan Al-Fatihah. Jadi saya minta kepada kita semua, mari ucapkan Al-Fatihah di dalam hati kita Mana masing-masing. kalian kasih minum orang air kencing? Orang aja kasih minum air kencing, ya susah. Itu adalah bentuk empati saya terhadap orang yang sudah mati. Terlepas kalian bilang itu salah atau benar, saya menghormati orang yang sudah mati. Kamu karena sudah dibayar. mati. Jadi ini tidak menerima perbedaan. Sudah cukup, silakan. Bung Aiman, saya ingin sampaikan asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Kita sepakat apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan kita hormati itu karena proses hukum. Tapi kita juga harus sepakat, jangan kita menghakimi orang tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap orang tersebut. Kalau berbicara terkait dengan sayembara, karena banyak saya lihat ini, sayembara buktikan ini, sayembara itu. Saya kira kita ini tidak menghargai aparat penegak hukum di sini. Gitulah. Artinya sudah ada instansi-instansi ataupun lembaga pemerintah yang menangani setiap persoalan. Tentang orang-orang malang yang akhirnya harus masuk dalam penjara tanpa lewat proses peradilan yang benar. Saya selalu terkenang 2 nama nyata dan 1 nama fiktif. Bung Syahrir, Buya Hamka, dan Paman Doblang. Bukan Paman Usman ya, saya bicara Paman Doblang. Paman Doblang, oke. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, sekaligus doa saya, siapa tahu pada pekan-pekan ke depan tidak lagi 3 nama, tapi insya Allah bertambah 8 nama dalam catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang berubah statusnya. Kembali ke alam merdeka. 8 orang yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana seumur hidup itu. Baik, dan Anda meyakini betul soal itu versi Anda? Mudah-mudahan ampuh selama ini upaya sekaligus doa saya untuk mengetuk hati nurani teman-teman di Polri, termasuk sapaan saya ke Pak Kapolri untuk membuka bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Saya tahu betul karena saya sering mewawancari Anda bertahun-tahun dan Anda tidak pernah kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Baru kali ini Anda memunculkan sebuah kesimpulan. Betul ya? Insya Allah kali ini simpulan saya akurat. Kesimpulan Anda kuat. 2016, 2017 ada 8 terpidana yang sampai saat ini masih mendekam,
yang saya yakini betul saya sudah lakukan banyak hal. Saya yakini betul tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bapak-bapak anggota kepolisian, bagaimana apabila hal ini terjadi pada keluarga bapak-bapak yang memiliki kekuasaan? Mereka itu cuma kuli bangunan, Pak. Saya yakin betul di persidangan terdahulu adalah sidang yang tidak benar. Dan bukan hanya kepolisian, tentu ada kejaksaan juga, ada kehakiman juga. Ya. Dan mohon maaf, 3 institusi besar itu dulu saya tidak bisa menembusnya sama sekali. Sangat berat, sangat luar biasa berat. Mudah-mudahan tahun ini ada berita baru bagi 8 terpidana Sakatata, walaupun masih bebas, tapi predikat dia mantan terpidananya masih melekat. Dia harus punya masa depan, dia harus menikah, dia harus punya anak. Bagaimana bila mantan terpidananya masih melekat? Saya mohon kepada Bapak Kapolri, banyak berkas yang bisa saya berikan. Mangga, saya menyerahkan semuanya. Tetapi pastinya saya meyakini 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan. Termasuk sebelah Ibu, Sakatata, Ya, Ibu Miyati. Sakatata.